Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong di mall, ini udah mau 14 Februari. Hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi Kak Mongol mulai ingat beberapa hal yang sangat luar biasa di saat Kak Mongol melakukan penelusuran, konten penelusuran baik bersama YTT maupun bersama DMS. Jadi semalam Kak Mongol pas di kamar itu setelah pulang syuting dari ngonten DMS, jadi kayak kamu keinget dulu, ingat dulu pelajaran di di tempat Kak Mongol dulu, bagaimana caranya setiap satanik itu dapat apa-apa dan bagaimana tuh dari mana. Maksudnya gini loh, dapat info, dapat data, dapat something dalam, sehingga mereka bisa menjadi sebuah kekuatan yang tersembunyi tetapi besar, yang punya pengaruh yang sangat besar. Itu kamu baru ingat banget pelajaran tentang by blood. Jadi ternyata teman-teman, kalau kita belajar dalam hal apapun, apalagi khususnya kita teman-teman yang beragama Kristen, yang kalau masih ingat kasus Kain dan Habel, yang satu iri terhadap persembahan yang satu karena diterima oleh Tuhan, itu kan dibunuh oleh si Habel. Iya ya, kalau nggak salah Habel yang bunuh Kain. Kain yang bunuh Habel. Kain yang bunuh Habel ya. Jadi terus kan si Kain diusir, sehingga melahirkan keturunan Tubal Kainnya. Nah, di saat Habel dibunuh, yang melaporkan pembunuhan itu tuh bukan rumput yang bergoyang, bukan Kain yang ngaku, tetapi yang ngomong kepada Tuhan bahwa dia dibunuh adalah darahnya. Nah, jadi teman-teman semuanya harus ingat baik-baik, darah adalah salah satu aspek terpenting dalam satanik. Jadi kalau teman-teman ingat, bahkan boleh tanya beberapa orang-orang yang pernah ikut ritual satanik, itu selalu mereka akan menyatakan hal yang sama, bahwa di saat mereka bergabung, mereka pasti akan dikasih minuman dan mereka menyadari bahwa minuman tersebut adalah darah. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih Kak Mongol darah? Darah tuh ada apa di darah tersebut? Jadi teman-teman semuanya, pertalian kakak beradik itu dibilangnya tuh kan pertalian darah, bukan pertalian puser. Pertalian darah itu bersaudara berarti. Bahkan kalau kita nonton film-film Cina, ya kan, untuk mereka berdua menyatakan sebagai kakak beradik kan mereka berdua menggunakan darah. Terus mereka berdua ngadep kemana gitu, terus janji bahwa mereka berdua akan menjadi kakak beradik. Jadi semua informasi apapun yang ada di dunia ini, itu yang menyampaikan menyampaikan ke pihak satanik itu salah satunya melalui darah, dan yang kedua melalui transmitter yang dimiliki oleh para leadership yang ada di kumpulan penyembah setan tersebut. Jadi kenapa darah, teman-teman? Nah, ini yang Mongol selalu bilang. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat baik-baik, setiap kecelakaan akan berulang di tempat yang sama. Entah ritme per tahun sekali, entah ritmenya per 2 tahun, atau per 3 tahun, atau per 5 tahun. Pokoknya pasti akan terjadi hal yang sama di lokasi yang sama. Dan di saat ada pertumpahan darah, pasti di tempat tersebut akan berbeda atmosfernya. Dan itu akan lebih terlihat di saat malam hari.
lebih spooky nice to meet you gitu teman-teman. Jadi di saat satanik melakukan dan di ritual satanik, di saat kita pertama kali hadir itu juga kan ada ritual the blood covenant. Itu covenant itu ikatan perjanjian darah. Jadi setiap anggota yang baru masuk itu kan disuruh netesin darah, ntar ada jarum, ada apa buat kita sampai pokoknya harus ada darah yang tertetes. Ditaruh di sebuah, nanti kan ada kayak ya taruhlah teko gitu kan atau baskom, terus ada air, terus baru kita taruh darah, nanti dikasih seslokis atau orang satu bahwa menjadi bagian dari komunitas tersebut. Buat member baru yang ingin jadi membership, bukan untuk jadi simpatisan. Jadi teman-teman semuanya, semua hal yang berhubungan darah adalah sesuatu yang sangat patut diwaspadai. Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong di mall, ini udah mau 14 Februari. Hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Jika engkau tidak mengenal orang tersebut, sebaiknya jangan berjabat tangan. Sebaiknya jangan high five, jangan pakai chest kalau bahasa Manado. Jangan. Kali yakinkan dirimu apakah benar mengenal orang tersebut. Kalau tidak mengenal, jangan pernah jabat tangan atau tos-tosan. Nggak boleh sama sekali. Karena kita nggak tahu di sosok yang merasa sok kenal dengan Anda, ternyata dia menggunakan the pentagram ring, atau dia menggunakan the dolphin ring, atau dia menggunakan aksesoris yang ada hubungannya dengan satanik. Karena pengambilan darah dari diri seseorang, di saat darah tersebut sudah ada di tangan orang yang mengambil, maka akan dibawa ke tempat ritual, nanti akan dibacain macam-macam, hidup Anda akan mulai terganggu oleh hal-hal yang gak masuk di akal. Jadi buat teman-teman semuanya, besok 14 Februari mau nge-mall, silakan nge-mall. Mau nongkrong di tempat rame, silakan masuk ke tempat rame, nongkrong di tempat apapun, mau di Kemang, di Pluit, di Gading, di mana aja Anda mau nongkrong silakan. Tetapi ingat baik-baik, waspada. Karena sekarang tanggal berapa? 11. Karena 3 hari lagi kita akan memasuki Valentine Days. Nah, Valentine Days adalah hari pencarian jiwa, pencarian anggota, rekrutmen anggota terbesar setelah Halloween night. Jadi waspada teman-teman. Tapi bukan berarti berarti kita nggak boleh nge-mall ya, nggak boleh begini. Ya terserah sih. Kalau memang nggak ada duit, mending di rumah main Mobile Legend. Tapi kalau punya duit, ya mau nge-mall silakan aja. Tapi kamu maunya kita tuh tetap waspada. Kalau memang kita nggak yakin kenal dengan orang tersebut, ya mendingan kita nggak usah terlalu akrab. Karena ada udang di balik bakwan, ini yang paling berbahaya. Dan buat teman-teman yang mungkin duitnya nggak cukup buat nge-mall, ya nggak usah maksa gitu. Karena Valentine Days itu bisa dinikmati di mana aja, di warteg bisa, di pecel lele juga bisa, di tempat makan sate juga bisa. Jadi di mana aja kita bisa menikmati. Di Ragunan juga bawa bekal dari rumah juga bisa-bisa aja. Jadi nggak harus nge-mall gitu. Jadi waspada. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang menggunakan baju atasan sama celana sama gitu. Hitam semua, putih semua. Terus menggunakan aksesoris yang seperti pakai kalung yang liontinnya agak mencurigakan, seperti ada horn, ada tanduk, atau mungkin berbentuk bintang atau berbentuk apapun. Nah, itu tuh patut diwaspadai. Tetapi bukan berarti kita harus menjadi pribadi yang ketakutan. No. Tuhan ngajarin kita dan Tuhan memberi kita tuh keberanian. Jadi jangan pernah takut menghadapi mereka. Bang, kalau darah saya keambil bagaimana? Ya berarti minta tudung keselamatan. Itu kalau buat kita yang agama Kristen, minta doa, Tuhan tutup bungkus aku, keluargaku dengan kuasa darahmu. Itu harus dilakukan setiap kali kita mau pergi kemanapun. Buat teman-teman yang mungkin beragama Muslim, minta perlindungan dari Allah, minta keselamatan dari Allah. Jadi nggak usah khawatir ngadepin apapun. Oleh sebab itu lebih bagus waspada. Dan kalau darah itu, kenapa darah? Karena begini teman-teman, ini kan jala. Ini contoh, ini kita tunggu kamu nih. Ini jala. Ini jalan raya gitu. Oh. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus di sini kecelakaan.
Nah, darah ini akan masuk ke bawah. Nah, sedangkan di dunia bawah ada Abaddon. Nah, mereka dapatnya dari sini kekuatannya. Dan tempat tersebut akan terulang. Kecelakaan di sini juga sama. Darahnya pasti akan ke bawah ke sini. Ada dunia lain di bawah sini. Ada kerajaan lain. Jadi waspada. Kalau seandainya ada kecelakaan gitu di tempat ada kecelakaan kan sini, apa yang harus dilakukan? Berarti harus satu, pembersihan. Apa yang harus dilakukan ya berarti harus dibersihkan dengan apa? Air. Disiram dengan air. Apa yang mau dilakukan? Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Doa apapun, tolak bala atau tolak kecelakaan terjadi lagi itu bisa-bisa aja. Pokoknya doanya yang penting doa itu didandaskan atas nama Tuhan. Jadi dan minta sama Tuhan biar di tempat tersebut tidak lagi jadi kecelakaan. Jadi kita punya power yang lebih daripada pihak kegelapan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang lebih unggul, yang lebih mulia dan lebih keren. Jadi nggak usah khawatir kalau kecelakaan itu apa ya udah ditargetin. Enggak juga sih sebenarnya. Ada atau tidak targetnya kalau itu terjadi pasti terjadi. Oleh sebab itulah fungsi dari doa, teman-teman. Jadi di saat kita mau melangkah kemanapun, kalau di agama Islam kan langkahkan kaki kiri apa kaki kanan terus ucapkanlah bismillah gitu ya kan. Berarti kita minta perlindungan Tuhan. Sama juga buat kita yang beragama Kristen kan, selalu Tuhan jagai perjalanan kami, tibakan dengan selamat di tempat yang kami tuju. Itu berarti kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk melindungi sepanjang perjalanan kita. Itulah fungsi doa. Jadi teman-teman, salah satunya adalah di saat kemanapun Anda mau melangkah, apapun yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan, ya nggak usah takut untuk berdoa. Tetapi ingat, di saat kita berdoa dan kita mengingatkan janji Tuhan dalam hidup kita, ini kita nggak usah ngingetin Tuhan, tapi kita yang ngingetin diri kita bahwa kita sudah dijanjikan Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. So, yakini janji Tuhan itu. Jadi nggak usah khawatir. Mau apapun yang terjadi, tetap Tuhan di pihak kita. Kemenangan menjadi bagian hidup kita. Oke teman-teman, selamat hari Valentine. Nikmati Valentine Days-nya dengan tetap ingat norma, etika, dan hukum. Jadi Kak Mongol percaya Valentine tahun 2023 akan kita nikmati dengan indah, karena ada Tuhan yang tetap menjaga dan menolong kita. Jadi nggak usah khawatir. Buat yang jomblo, Kak, jomblo Valentine boleh. Lah kan hari Valentine gak buat yang orang pacaran. Yang jomblo juga bisa menikmati kok. Lu gimana menikmati bang kalau jomblo? No, Monas udah buka, nongkrong di sono, ya kan? Bawa headset atau AirPod atau apapun istilahnya, denger lagu. Menikmati hidup itu lebih indah. Dimanapun selama engkau bisa menikmati, nikmat coy. Oke? Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Saya Mongol, bye-bye.